Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Intervensi Dasar 3 akan mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu asesmen di UMKM Seruni Putih. Sebelum kita mulai, perkenalkan anggota kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rinda, dan kemudian teman saya yang lain akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Rafaniri. Saya dari Magetan. Yang lain. Perkenalkan, nama saya Dones Meko Santoso, akrab dipanggil Dones. Saya dari Sleman, Yogyakarta. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Iqbal Fajar Ola, dipanggil Iqbal, saya dari Kota Gede, Yogyakarta. Saya Dewi Andayani dari Solo. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Sebelum memulai presentasi, saya akan memberikan gambaran mengapa kami memilih UMKM Seruni sebagai sasaran kegiatan praktikum intervensi dasar 3. Yang pertama, di tengah perjalanan waktu yang terus berlanjut, minat masyarakat terhadap produk-produk alami dan tradisional semakin meningkat. Keseimbangan antara kehidupan modern dan kearifan lokal kembali menjadi sorotan utama. Salah satu contoh nyata dari perpaduan antara tradisi dan inovasi adalah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Jamu Seruni Putih yang berlokasi di Desa Sengon Karang, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kami memilih UMKM ini karena UMKM tersebut mempunyai kontribusi besar kepada masyarakat di sekitarnya. Di bawah kepemimpinan seorang tokoh yang gigih dan berdedikasi, beliau adalah Ibu Giat. UMKM ini menjadi salah satu tonggak penting dalam pergerakan ekonomi lokal. Produk jamu yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat, khususnya ibu-ibu di sekitar daerahnya. Selain dapat memberikan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, memperkuat rasa kebersamaan, serta menjaga dan melestarikan produk kearifan lokal juga menjadi salah satu nilai bagi UMKM Seruni. Berikut adalah profil perusahaan secara singkat. Seruni Putih merupakan salah satu unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera yang berkedudukan di Sengon, Sedayu, Bantul, dan sudah menjadi salah satu UPPKS unggulan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Produk jamu yang dihasilkan memiliki ciri khas tersendiri, menggabungkan tradisi jamu dengan kemudahan konsumsi yang diinginkan oleh para konsumen. Pemilihan produk jamu cair dan instan sejalan dengan tren konsumen yang semakin mengutamakan kenyamanan dan efisiensi gaya hidup sehari-hari. Oleh karena itu, Seruni Putih tidak hanya menjadi produsen jamu konvensional, tetapi juga merangkul inovasi dalam penyajian produk tradisional. Keberhasilan Seruni Putih tidak hanya terletak pada produknya saja, melainkan juga pada upaya pemasaran yang dilakukan. Unit ini telah mampu memanfaatkan potensi pemasaran online dan offline secara optimal. Dengan demikian, tidak hanya masyarakat lokal saja yang dapat menikmati produk berkualitas, tetapi juga konsumen dari luar daerah. Selain kontribusi ekonomi, Seruni Putih juga berperan dalam melestarikan warisan budaya Indonesia, khususnya dalam pengolahan dan konsumen jamu. Dengan menjaga kualitas produk jamu tradisional, Seruni Putih turut serta dalam mempertahankan kearifan lokal dan mendukung industri jamu sebagai bagian dari yang tak terpisahkan dari identitas budaya Indonesia. Kemudian kami akan melampirkan visi dan misi dari Seruni Putih. Yang pertama adalah visinya, yaitu menjadi penyelenggara unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera yang terkemuka di wilayah Sengon, Sedayu, Bantul, dengan mengutamakan inovasi dalam produk jamu tradisional yang memenuhi standar kualitas tinggi. Ada visinya adalah menghasilkan produk jamu cair dan instan yang berkualitas. Kemudian yang kedua, menjadikan agen penggerak perekonomian lokal dengan memberdayakan petani dan produsen bahan baku jamu lokal. Yang ketiga adalah menyediakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan anggota. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan visibilitas produk dan pemasaran secara optimal. Yang kelima adalah melestarikan warisan budaya Indonesia melalui pengolahan dan konsumsi jamu tradisional dengan menjaga kualitas dan keaslian produknya. Menjadi mitra pembangunan di DIY dengan memberikan kontribusi positif pada ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dones.
Terima kasih Mbak Rinda atas kesempatan yang diberikan. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi daripada yang telah disampaikan oleh Mbak Rinda tadi, yakni nilai budaya. Nilai budaya yang dipegang oleh Seruni Putih adalah kerjasama yang berkesinambungan. Menjadi kerjasama sebagai inti dari seluruh aktivitas dan interaksi di dalam unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Kerjasama yang berkesinambungan menjadi pilar utama dalam mengaktualisasikan visi dan misi organisasi. Adapun aspek penting yang terkandung dalam nilai budaya adalah yang pertama, gotong royong, kedua, keterbukaan, ketiga, pemberdayaan anggota, keempat, inklusivitas, dan yang kelima, kreativitas. Struktur organisasi di Seruni Putih terdiri dari penasehat, ketua, sekretaris 1 dan 2, bendahara 1 dan 2, si produksi, si tabungan, si arisan, humas, si pinjaman, pemasaran, dan pengelola. Adapun tujuan dari kelompok kami melakukan studi lapangan untuk praktikum intervensi dasar 3 adalah yang pertama untuk dapat menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Seruni Putih. Yang kedua, dapat mengetahui kebutuhan pengembangan dari Seruni Putih. Yang ketiga, dapat menemukan solusi atau jalan keluar terbaik dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh UMKM Seruni Putih. Kemudian, manfaat dari praktek yang telah kelompok kami laksanakan antara lain yang pertama, memberikan sumbangan pemikiran bagi Seruni Putih dalam mempertahankan serta memajukan usahanya. Kemudian, memberikan gambaran terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Seruni Putih dalam proses operasional perusahaan. Yang terakhir adalah manfaat menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Seruni Putih melalui intervensi yang diberikan oleh kelompok kami. Kemudian metode pengambilan data yang kami lakukan adalah dengan metode angket atau kuesioner. Kuesioner kami fokuskan kepada manajemen dan operasional perusahaan dengan tujuan untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi. Kuesioner ini diharapkan memberikan informasi yang komprehensif tentang perusahaan, memungkinkan penarikan kesimpulan terkait permasalahan yang dihadapi. Kuesioner terdiri dari 35 pertanyaan, dengan setiap pertanyaan merujuk pada skala yang telah ditentukan. Meskipun demikian, penyusunan kuesioner tetap mempertimbangkan agar responden bersedia menjawab pertanyaan dan mudah mengingat berbagai aspek terkait pekerjaan dan perusahaan yang dilakukan oleh Seruni Putih. Kemudian, metode selanjutnya yang dilakukan adalah dengan metode observasi. Mengapa observasi? Karena hal ini dilakukan untuk mengamati kondisi aktual di lapangan, khususnya dalam bagaimana proses kinerja dan operasional dilakukan oleh karyawan. Metode ini memungkinkan kelompok kami untuk memahami aktivitas dan operasional secara langsung. Juga responden dalam perancangan angket ini berjumlah 15 orang, anggota Seruni Putih, yang dilakukan di sela-sela proses operasional, sehingga tidak mengganggu proses produksi yang dilakukan. Selanjutnya, hasil pengambilan data berikut adalah hasil olah data berdasarkan angket. Angketnya, berdasarkan hasil angket yang disebarkan oleh kelompok kami, dapat hasil di mana secara keseluruhan responden memiliki persepsi yang baik atas tujuan dari UMKM Seruni Putih. Jadi seluruh anggota merasa bahwa tujuan dari Seruni Putih ini sudah baik. Temuan ini mencerminkan bahwa mayoritas responden memandang tujuan perusahaan dengan sudut pandang yang baik dan mendukung ke arah yang diambil oleh organisasi. Persepsi positif terhadap tujuan organisasi mengindikasikan tingkat pemahaman dan keterlibatan responden terhadap visi dan misi organisasi. Jadi seluruh anggota Seruni Putih memahami dan menyetujui dengan visi misi organisasi. Selanjutnya, sebaran aspek struktur. Tabel mungkin bisa
tampilkan. Dalam aspek struktur organisasi, hasil sebaran angket menunjukkan variasi dalam persepsi responden terhadap struktur organisasi. Nah, kemudian temuan ini mengindikasikan bahwa pandangan mengenai susunan dan pola kerja organisasi bervariasi di kalangan responden. Adanya perbedaan persepsi terhadap struktur organisasi dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti tingkat komunikasi internal, tingkat komunikasi pemahaman peran masing-masing unit atau departemen, serta tingkat keterlibatan karyawan dalam mengambil keputusan. Variasi persepsi terhadap struktur organisasi dapat menjadi titik awal untuk mengevaluasi efektivitas struktur perusahaan. Nah, jadi yang dapat saya sampaikan itu, kemudian saya akan memberikan kesempatan selanjutnya untuk Mas Iqbal Fajarullah. Silakan Mas Iqbal. Baik, terima kasih untuk Mas Done. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sebaran aspek kepemimpinan. Baik, dari hasil penyebaran angket terkait aspek kepemimpinan mengungkapkan pola yang serupa dengan temuan pada struktur organisasi. Bisa ditunjukkan tabelnya. Yang mana variasi pemahaman kepemimpinan menjadi sorotan utama dalam penelitian kami kali ini. Temuan ini mencerminkan bahwa pandangan mengenai peran dan gaya kepemimpinan dalam organisasi tidak seragam di antara para responden. Kemudian adanya variasi dalam persepsi tentang kepemimpinan bisa disebabkan oleh faktor komunikasi yang kurang jelas dari pimpinan, perbedaan interpretasi terhadap kebijakan kepemimpinan, atau bahkan perbedaan pengalaman kerja dari para anggota organisasi Seruni Putih itu. Baik, selanjutnya pada aspek hubungan. Dalam aspek ini terdapat variasi gambaran interaksi dalam konteks kerja pada karyawan Jamu Seruni Putih. Adanya variasi dalam persepsi hubungan kerja dapat berasal dari sejumlah faktor termasuk perbedaan gaya komunikasi, perbedaan nilai-nilai personal, hingga kemungkinan adanya konflik yang belum terselesaikan di antara para anggota Jamu Seruni Putih tersebut. Selanjutnya pada sebaran aspek reward. Pada sebaran aspek reward terdapat persepsi positif mengenai kepuasan anggota terhadap reward yang diberikan oleh UMKM Seruni Putih. Hasil ini mencerminkan bahwa upaya organisasi dalam memberikan penghargaan dan insentif kepada seluruh anggota dianggap efektif dan mampu memenuhi harapan atau kebutuhan para anggota. Selanjutnya pada sebaran mekanisme perusahaan. Pada sebaran aspek ini menunjukkan gambaran bahwa organisasi telah memberikan mekanisme pendukung kerja yang cukup untuk mendukung kinerja karyawan. Yang mana sebaran angket menunjukkan adanya pemahaman dan penerimaan yang positif dari anggota terkait dengan mekanisme pembantu yang disediakan oleh organisasi. Kemudian pemahaman ini mencerminkan bahwa mekanisme atau fasilitas pendukung dalam lingkungan kerja dianggap memadai untuk mendukung kelancaran dan kualitas kerja anggota. Dan yang terakhir adalah sebaran aspek sikap terhadap perusahaan. Pada aspek ini menunjukkan adanya persepsi yang baik pada karyawan terhadap perubahan yang dapat mendukung perkembangan perusahaan ke tingkat yang lebih baik lagi. Yang mana dalam sebaran aspek ini tergambar karyawan telah menunjukkan sikap yang positif terhadap perkembangan perusahaan yang lebih baik. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Syekhul Mubarok. Terima kasih Mas Iqbal. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil observasi, yakni di mana sejalan dengan hasil sebaran angket yang telah dijelaskan. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa anggota organisasi UMKM Seruni Putih memiliki suasana positif dalam lingkungan kerjanya. Hal lain yang tampak pada observasi adalah adanya interaksi yang berjalan dengan baik antar anggota dan juga adanya sikap positif terhadap observer. Lebih dalam,
Hal lain yang tampak adalah yang pertama itu secara keseluruhan anggota Seruni Putih belum menunjukkan adanya skala produksi yang besar dalam proses produksi hariannya, sehingga proses produksinya berjalan dengan tenang dan cenderung santai. Lalu yang kedua, anggota dalam aspek penguasaan mesin kerja telah mampu mengoperasikan dengan optimal sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, lingkungan kerja yang masih relatif sederhana tidak kemudian menjadikan anggota lalai dalam menjaga kualitas produk yang dimanufaktur di perusahaan di mana anggota tetap menggunakan peralatan safety seperti sarung tangan, sepatu, dan juga haircap dalam proses pengolahannya. Yang keempat, suasana kekeluargaan yang tinggi muncul pada proses produksi, di mana di antara karyawan yang menunjukkan hal tersebut kepada satu sama lain dan juga kepada observer. Yang terakhir, proses produksi berjalan dengan baik dan menunjukkan adanya alur produksi yang jelas, sehingga proses produksi dapat berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Adapun waktu pengambilan data yang kami lakukan adalah yang pertama, pertemuan pertama itu pada hari Jumat 14 Oktober 2023 dengan kegiatan permohonan izin untuk observasi awal serta penyebaran angket. Lalu yang kedua minggu berikutnya itu pada tanggal 16 di hari Minggu Oktober tahun 2023 dengan kegiatan observasi lanjutan, yaitu pengambilan hasil angket. Terus yang terakhir itu sisanya kami lakukan melalui media Zoom atau Google Meet dan bergrup dengan anggota Seruni Putih. Itu data dokumentasi telah kami sertakan di dalam laporan kami dan kami unggah melalui akun YouTube kami. Selanjutnya adalah tinjauan masalah yang kami temukan dalam organisasi Seruni Putih dan memerlukan perhatian khusus. Pertama, dalam aspek kepemimpinan. Lalu, perlu dicapai pemahaman yang konsisten di kalangan anggota mengenai peran dan fungsi kepemimpinan sejalan dengan nilai-nilai sehat bersama Seruni. Kepemimpinan harus mampu menyatukan perusahaan dengan nilai-nilai kesehatan dan kebersamaan, menciptakan keselarasan di seluruh organisasinya. Yang kedua, itu filosofi sehat bersama Seruni dapat menjadi landasan untuk mengembangkan struktur organisasi yang mendukung kebersamaan dan kesehatan. Lalu evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan untuk memastikan bahwa struktur tersebut mencerminkan nilai-nilai filosofi dengan transparansi dan kolaborasi antar unit yang menjadi fokus utama. Lalu yang ketiga, aspek hubungan dalam organisasi memerlukan analisis mendalam dengan mempertimbangkan budaya dan aturan yang terdapat dalam filosofi sehat bersama Seruni. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bisa dilanjut oleh Bu Dewi. Saya lanjutkan, sehingga dari hal-hal yang disampaikan di atas, diagnosis masalah yang terjadi pada SP adalah pertama, masalah ketidakkonsistenan pemahaman di kalangan karyawan mengenai peran dan fungsi kepemimpinan yang sejalan dengan nilai-nilai sehat bersama Seruni. Yang kedua, terkait dengan struktur organisasi mengindikasikan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam pemahaman anggota tentang struktur organisasi yang mencerminkan nilai-nilai yang diusung. Ketiga, adalah analisis aspek hubungan. Dalam analisis aspek hubungan terungkap adanya variasi dan ketidaksesuaian antara praktek-praktek yang berlaku dengan nilai-nilai sehat bersama Seruni. Serta permasalahan ini memberikan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa interaksi antar anggota sesuai dengan semangat kebersamaan dan
dan kesehatan dalam mengambil langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut. Berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh SP, rancangan intervensi yang akan diberikan oleh kelompok kami adalah: pertama, intervensi teknostruktural dalam bentuk struktural design dan intervensi human process dalam bentuk team building. Yang kedua, intervensi teknostruktural melalui desain struktural sehingga dapat memberikan solusi terhadap ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam struktur organisasi yang teridentifikasi melalui hasil angket. Ketiga, dengan melakukan perencanaan struktural, SP dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional dalam menciptakan transparansi untuk mendukung kolaborasi antar unit sesuai dengan filosofi sehat bersama Seruni. Kemudian, intervensi human process melalui team building diarahkan untuk mengatasi variasi persepsi dalam aspek hubungan. Dan yang terakhir, dengan mengimplementasikan kegiatan team building, perusahaan akan dapat meningkatkan interaksi antar karyawan, memperkuat kerjasama, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Adapun langkah-langkah kegiatan yang dapat diberikan, yang akan diberikan adalah sebagai berikut. Jadi dapat diberikan langkah-langkah, slide-nya mungkin bisa disampaikan. Tapi sebagai penjelasan saya akan sampaikan. Pertama adalah persiapan identifikasi tim yang akan terlibat dengan mengakomodasi tujuan dan manfaat dari setiap kegiatan pada seluruh anggota. Yang kedua, pelaksanaan struktural desain workshop dengan satu fasilitator memandu sesi diskusi untuk merancang ulang struktur organisasi. Yang kedua, memetakan peran dan tanggung jawab, serta yang ketiga adalah aktif dalam kegiatan. Untuk pelaksanaan team building, yang pertama kita akan melakukan ice breaking session dengan memulai sesi ringan, santai untuk memecahkan kebekuan dengan berbagai permainan pendek yang menyenangkan untuk memperkenalkan anggota tim satu dengan yang lain. Pelaksanaan team building yang berikutnya setelah ice breaking adalah kegiatan kolaboratif untuk melakukan permainan simulasi proyek bersama atau tantangan yang membangun kepercayaan di antara peserta. Yang ketiga adalah sesi diskusi nilai organisasi, fasilitator, dan hal ini fasilitator memimpin diskusi tentang nilai-nilai sehat bersama Seruni dan bagaimana dapat diimplementasikan dalam hubungan kerja sehari-hari dan mendorong partisipasi aktif yang memberikan ruang bagi ide-ide yang baru. Yang keempat, kegiatan outbound ini dilaksanakan melibatkan seluruh di dalam ruangan untuk menciptakan pengalaman yang berbeda. Yang terakhir, untuk membangun sesi kreativitas dan inovasi, fasilitator membimbing sesi yang menginspirasi kreativitas dan inovasi. Anggota tim diundang untuk berbagi ide dan potensi solusi untuk meningkatkan kinerja dan hubungan di tempat kerja. Demikianlah apa yang telah kita kerjakan dari kelompok 5 dalam sebagai hasil observasi dan wawancara serta olah data yang telah dilaksanakan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 5, intervensi dasar 3. Semoga dengan hasil presentasi ini dapat memberikan wawasan gitu ya kepada teman-teman dan pada anggota yang lain tentang intervensi yang kami berikan kepada Seruni Putih. Terima kasih telah menyaksikan video kami dan sehat selalu.